Tiket termahal cuma Rp270.000, Malaysia versus Vietnam masih sepi peminat. Pelatih Jepang soroti makan siang timnas Indonesia dengan Prabowo. Moriyasu kebat-gebit, tahu oleh Romeni bisa jadi biang kerok. Wah, ini gila. Jepang kaget, fans Indonesia siapkan tifo di kandang Jepang. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM masih kesulitan menjual tiket laga Malaysia versus Vietnam. Padahal tiket termahal cuma dibanderol Rp70 Malaysia alias Rp270.000. Dalam unggahan yang dipublikasikan oleh FAM, tiket laga Malaysia versus Vietnam baru terjual di angka Rp40.299. Unggahan tersebut diumumkan pada Senin 8 Juni alias 1 hari jelang pertandingan. Padahal Stadion Bukit Jalil punya kapasitas yang besar, Stadion Kebanggaan Malaysia ini bisa menampung 85.500 penonton. Minimnya penjualan tiket hingga 2 hari jelang pertandingan terbilang menyedihkan. Pasalnya, laga ini sejatinya jadi laga krusial bagi Malaysia. Bila Harimau Malaya berhasrat untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027, duel lawan Vietnam ini menjadi laga yang wajib dimenangkan. Laga kandang lawan Vietnam adalah kesempatan besar untuk mendulang 3 poin. Karena nantinya mereka harus bertandang ke markas Vietnam yang dipastikan bakal dipenuhi oleh supporter lawan. Dalam kualifikasi Piala Asia ini, hanya juara grup yang bakal lolos. Otomatis Malaysia harus bisa menyingkirkan Vietnam yang merupakan lawan berat. Selain gengsi laga yang tinggi, harga murah juga ternyata tidak lantas membuat tiket Malaysia versus Vietnam cepat habis terjual. Padahal harga tiket termahal laga ini hanya ada di angka Rp70 Malaysia atau sekitar Rp270.000 saja. Kategori tiket lainnya adalah tiket grandstand yang dijual Rp60 Malaysia atau Rp230.000 dan tiket terbuka yang dijual seharga Rp40 Malaysia atau Rp153.000. Bahkan ada kategori anak-anak yang hanya dibanderol Rp5 alias Rp19.000. Hal lain yaitu banyaknya pemain naturalisasi yang bakal membela Malaysia juga ternyata belum menarik minat para supporter. Dan berita selanjutnya, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyoroti aktivitas timnas Indonesia yang diundang makan Presiden RI Prabowo Subianto sebelum bertolak ke Osaka. Menurut Moriyasu, motivasi pemain Indonesia akan meningkat. Mendapat panggilan khusus dari pemimpin negeri dianggap sebagai tambahan motivasi yang mendalam bagi skuad Garuda. Saya kira semua pemain dan staf di timnas Indonesia akan sangat termotivasi dan siap untuk menghadapi pertandingan, kata Moriyasu menanggapi agenda timnas Indonesia dengan Prabowo dalam jumpa pers sebelum laga pada Senin 9 Juni. Mereka adalah tim yang memiliki momentum dan kekuatan, jadi saya kira pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ucap pelatih 56 tahun ini menambahkan. Sehari sebelum acara makan bersama di kediaman Prabowo, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu memberi ucapan selamat kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan yang menang atas Cina. Berbeda dengan Indonesia yang menang dalam laga sebelumnya, Jepang justru kalah pada laga yang berlangsung pada Kamis 5 Juni. Menurut Moriyasu, kondisi ini tak akan menurunkan motivasi anak asuhnya. Kami ingin menang di sana, Stadion Suita Football City, dan merasa bahwa kami telah berkembang, kata Moriyasu soal komposisi tim yang banyak diisi pemain muda dikutip dari Geki Saka. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga meminta pemainnya tak kalah duel dengan pemain timnas Indonesia, utamanya oleh Romeni. Hal itu disampaikan Moriyasu dalam jumpa pers sebelum pertandingan di Suita pada Senin 9 Juni. Bagi Moriyasu, Indonesia memiliki banyak pemain yang tajam di depan gawang. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol, kata Moriyasu saat ditanya secara spesifik soal Romeni yang mencetak 3 gol bagi timnas Indonesia dalam 3 pertandingan. Dan banyak pemain memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Jadi setiap individu harus bertanggung jawab untuk tidak kalah dan memenangi duel 1 lawan 1. Menurut pelatih 56 tahun ini, cara terbaik menghentikan ketajaman lawan adalah dengan bermain kolektif. Moriyasu tak ingin tim asuhnya hanya fokus pada satu pemain. Romeni menjadi perhatian sebab telah melesakkan 3 gol untuk tim Garuda dari 3 laga.
Hal ini membuka kemungkinan pemain Oxford United ini akan mencetak gol saat melawan Jepang. Apalagi Romeni akan didukung sejumlah pemain winger cepat. Next, ketika Timnas Indonesia menutup matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan dramatis 1-0 atas Cina, publik mulai percaya bahwa sepak bola Indonesia benar-benar telah bertransformasi. Ini bukan hanya tentang skor, tetapi tentang identitas baru. Sebuah tim yang bermain dengan struktur, taktik, dan determinasi layaknya negara papan tengah Eropa. Kini, misi berikutnya bukan soal lolos ronde berikutnya, melainkan meraih kehormatan, menaklukkan Jepang di kandangnya dan terbang ke ranking 110 dunia. Dan siapa sangka, kandang salah satu raksasa Asia bisa berubah jadi lautan merah putih? Di negeri para samurai, kibaran bendera Indonesia akan menari. Dan bukan hanya dari kaki-kaki para pemainnya, tapi juga dari ribuan tangan yang akan menyuarakan satu hal, bahwa Garuda tidak pernah sendirian. Di saat sebagian tim mulai santai karena sudah lolos, justru supporter Indonesia bersiap membuat sejarah lain. Karena untuk Garuda, ini bukan sekedar laga biasa, ini panggung untuk membuktikan bahwa semangat Indonesia tak pernah ada batasnya, meskipun harus mengguncang negeri samurai. Dan sekarang saatnya kita bicara soal sesuatu yang lebih dari sekedar pertandingan. Ini tentang supporter Timnas Indonesia, tifo spektakuler, hingga menjadi sorotan media besar di Jepang. Di balik megahnya supporter Indonesia di GBK, ada satu kekuatan diam-diam yang kini bersiap mencuri sorotan dunia. Mereka bukan dari Jakarta, Surabaya, atau Bandung, tapi dari Osaka, Tokyo, dan seluruh pelosok negeri Sakura. Tapi inilah mereka, Garuda Jepang, sebuah aliansi supporter Indonesia yang tinggal di Jepang, yang kini bersatu demi satu tujuan besar, membuat Jepang bergetar oleh semangat Garuda. Dan bukan cuma datang dengan nyanyian, mereka datang dengan koreografi megah, tifo raksasa, dan misi yang sangat matang. Dan di laga nanti, Tribun Selatan Panasonic Stadium akan menjadi saksi. Di barisan bawah akan terbentang tifo besar yang menggambarkan kebanggaan. Di barisan atas, mozaik visual warna-warni akan menyatu membentuk simbol semangat dari 3.000 supporter Indonesia. Mereka menyebutnya sebuah karya seni visual. Untuk membangkitkan gairah sepak bola Indonesia dan menyatukan semua elemen Garuda di negeri Sakura. Dan inilah bentuk cinta dari rantau. Bukan sekedar hadir, mereka ingin membuat sejarah seperti yang ditulis Garuda Jepang di akun Instagramnya. Dan bahkan aksi Garuda Jepang bukan sesuatu yang dilakukan dadakan. Jauh sebelum kick-off dimulai, mereka sudah lebih dulu menyusun langkah demi langkah. Mulai dari survei langsung ke stadion, menyusun teknis koreografi hingga memastikan setiap supporter tahu di mana mereka harus berdiri dan apa yang harus mereka lakukan. Semuanya terorganisir, serius, dan penuh semangat nasionalisme. Bahkan, lebih dari 3.000 tiket khusus untuk supporter Indonesia sudah ludes terjual. Dan banyak fans Garuda yang harus rela nggak kebagian tiket karena memang tiket untuk fans tamu terbatas. JFA sendiri berjanji akan menyediakan layar besar di luar lapangan untuk fans Indonesia yang tak kebagian tiket. Yap, mereka datang bukan cuma dari Jepang, tapi dari berbagai negara tetangga demi satu tujuan, mendukung Garuda langsung dari Tribun Stadion. Dan momen ini bukan cuma tentang jumlah, tapi tentang warna. Merah putih akan mendominasi tribun lawan. Suara Indonesia akan bergema di kandang musuh. Dan untuk satu malam, Osaka akan merasakan bagaimana rasanya jika Garuda terbang dengan sorakan seluruh bangsa di belakangnya. Supporter Timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat semua yang melihatnya tergagum. Seperti atmosfer luar biasa di GBK saat Indonesia kalahkan Cina. Ternyata tidak hanya menggema di tanah air, media Jepang pun terkejut. Salah satu media ternama, Koli, menyebut suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti adegan dalam anime Epic Kingdom. Mereka menyoroti satu hal yang sangat mencolok, tifo raksasa membentang sampai tribun lantai 2, menggambarkan penaklukan tembok besar Cina. Media Jepang menyebutnya sebagai bentuk semangat juang luar biasa yang jarang terlihat di Asia. Sebanyak 69.000 supporter memadati GBK dan dunia melihat, inilah Indonesia, negara dengan basis pendukung paling militan di Asia. Bahkan bukan hanya media yang terkesan, oleh Romeni, pencetak gol kemenangan ke gawang Cina tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Usai pertandingan, ia berkata, "Ini seperti nggak bisa dipercaya, ini fans terbaik di dunia sejauh ini. Saya berterima kasih kepada para fans yang datang dan mendukung kami berharap bisa menang di setiap laga." Ya, bagi Romeni, atmosfer itu bukan hanya dorongan semangat, tapi juga pengingat bahwa membela Indonesia adalah tentang rasa, tentang keluarga, tentang kebanggaan.
Selain itu, Patrick Kluivert juga mengaku fantastik melihat betapa loyalnya fans timnas hingga datang ke Jepang. Fantastis, dukungan dari fans kami sudah dipercaya. Kami sangat senang dengan hal ini. Kami memiliki koneksi yang sangat besar dengan fans kami, tidak peduli di mana saja di dunia. Dan pemain dan staf kami juga sangat senang dengan fans timnas kami, ujar Kluivert. Dan sekarang giliran Jepang yang akan menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan fans Indonesia bukan hanya terdengar tapi juga terasa sampai ke dalam dada. Kemenangan atas Cina bukan hanya memastikan tiket ke ronde keempat, tapi juga memulihkan kepercayaan diri skuad Garuda.